Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali karena program Teras TVmu bersama dengan UHAMKA bisa kembali hadir membersamai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu kita akan membahas sesuatu yang futuristik ini pemirsa. Ada perpaduan antara rekayasa dan juga teknologi masa kini, yaitu mekatronika. Nah kita akan membahas hal ini, mungkin bagian orang ini jurusan program studi mekatronika ini masih terdengar sedikit asing ya. Seperti apa ini kira-kira? Namun jangan salah pemirsa, karena hal ini, program studi ini sangat bagus sekali potensinya di masa depan, tentunya di bidang teknologi dan juga industri. Nah, untuk itu kita akan membahas tema kita kali ini mengenai mekatronika, sukses karir industri hari ini dan masa depan. Bersama dengan narasumber yang sangat kompeten sekali pemirsa, yaitu ada Kaprodi dari Teknologi Rekayasa Mekatronika D4, yaitu Bapak Ahmad Rizal Zikrila STMTI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak Rizal. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing-sharing ini dengan pemirsa TVmu tentang jurusan yang keren juga, ini unggulan juga di UHAMKA ya Pak ya. Jurusan D4 maksud kami D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika gitu. Nah ini kan jurusannya terdengar keren ya Pak ya, canggih gitu kan, TRM kalau disingkat, Teknologi Rekayasa Mekatronika, ada gabungan teknologi, rekayasa dan mekatronikanya, D4 ya Pak ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang masih asing nih Pak, jadi boleh dijelaskan Pak, ini mekatronika ini mempelajari apa aja nih Pak? Baik, jadi mekatronika itu adalah ilmu irisan dari teknik mesin dan teknik elektro serta pemrograman di situ, itu mekatronika. Jadi kalau adik-adik misalnya yang ingin masuk belajar tentang keteknikan gitu ya, misalnya adik-adik bingung mau masuk ke mesin, ingin belajar elektro, mau masuk ke elektro, pengen belajar mesin kayak gitu. Nah kami sediakan program studi yang namanya adalah mekatronika. Di sini adik-adik bisa belajar permesinan dan juga belajar tentang elektro, sekaligus juga belajar tentang pemrograman dari mesin-mesin tersebut. Baik. Itu mekatronika, jadi irisan dari mesin, elektro, sama ilmu komputer. Ilmu komputer, oke. Gitu. Paket komplit tuh Pak ya, pakai mesin, komplit, elektro, dan ilmu komputer. Semuanya jadi dipelajarin itu ya, jadi sesuai porsinya masing-masing. Sesuai porsinya, jadilah mekatronika. Ini menarik ya, jadi nggak cuma ahli di mesin, teknik mesin, nggak ahli di teknik elektro, tapi juga pemrograman gitu. Pemrograman. Nah. Ini apa urgensinya Pak? Kenapa UHAMKA bisa menghadirkan program studi ini? Kalau boleh tahu juga mungkin dari kapan dibukanya dan seberapa penting sih program ini hadir untuk kebutuhan industri saat ini? Baik, jadi di era industri 4.0 ini semua mesin-mesin industri itu sudah dielektronikan, sudah menggunakan tenaga listrik, bahkan tenaga mesin-mesin yang bisa diprogram agar sesuai dengan kebutuhan pemilik industri itu. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sekarang adalah ahli yang di bidang mesin-mesin yang dielektrikan tersebut. Nah, itulah mekatronika. Ahli di mekatronika itu lebih spesifik mempelajari mesin yang elektrik tadi. Nah, contohnya sekarang salah satu yang membentuk industri 4.0 itu adalah IoT dan robotik. Nah, itu dipelajari di ini untuk menjadi ahli di bidang perancangannya, juga maintenance dari alat-alat mesin itu. Jadi kami menangkap tren dari industri yang sekarang sudah mengarah ke otomasi, mengarah ke robotik dan itu yang ke arah elektrik ya, ke otomasi. Nah, maka kami membentuk yang namanya program studi teknologi rekayasa mekatronika. Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun, jadi pertama kali kami buka itu di tahun 2024. Seperti itu. Baik, berarti ini benar-benar fresh ya Pak ya, masih fresh dan ini sangat kekinian ya untuk menjawab kebutuhan industri. Tadi kan ada IoT, itu kan IoT itu Internet of Things ya Pak ya. Nah, itu contohnya seperti apa sih? Mungkin produk outputnya gitu. Baik, Internet of Things itu adalah
semuanya, semua mesin atau sensor itu terhubung dalam internet, sehingga bisa kita dikontrol secara jarak jauh. Jadi misalnya contoh yang paling tepat itu adalah kita ingin mensensor polusi udara di Jakarta Utara, tapi kita mengontrolnya di Jakarta Timur seperti ini, kan jauh. Kita nggak perlu pergi ke sana, kita cukup menempatkan sensor di Cakung misalnya gitu ya, di Jakarta Utara, lalu dengan menggunakan internet itu bisa ditampilkan, bisa kita kontrol di Jakarta Timur, di Pasar Bu ini misalnya gitu. Atau misalnya kita ada punya pabrik di Pulau Gadung, di Jakarta Barat. Kita mau mengontrolnya via di Jakarta Timur itu bisa. Jadi mesin-mesin yang ada di Jakarta Barat, Pulau Gadung sana terhubung ke internet, bisa kita kontrol dari Jakarta Timur. Jadi Internet of Things itu berarti kita menghubungkan semua sensor dan mesin itu melalui internet. Jadi kita bisa mengontrol secara jarak jauh melalui via internet itu. Bisa memantau dan bisa mengontrol secara jarak jauh. Keren ya Pak ya? Nggak cuma bisa memantau tapi bisa mengontrol juga, itulah Internet of Things. Dimana itu semuanya sudah serba internet kan tadi ya, untuk kita mengendalikan sesuatu, itu tadi mesin-mesin juga. Baik, nah yang menarik juga ini kenapa D4 gitu Pak? Kan kalau D4 itu kan berarti 4 tahun ya, sama dengan S1 gitu kan. Apa perbedaannya ini Pak? Dan juga apa sih urgensinya juga? Baik, jadi perbedaan antara D4 dan S1 itu adalah dari segi porsi prakteknya. Kalau S1 itu porsi prakteknya mungkin di bawah 50%, lebih banyak teori. Nah, kalau di D4 atau di vokasi itu porsi prakteknya lebih besar. Jadi kalau di kurikulum kami itu jam prakteknya dibandingkan jam teorinya adalah 60% praktek di lab. Praktek di lab, mungkin bisa magang atau mungkin bisa proyek mandiri, itu 60% dibandingkan dengan teori bertemu dengan dosen di kelas. Itu vokasi. Dan juga dosen-dosennya juga harus dosen-dosen yang memiliki kompetensi industri. Jadi bukan hanya dosen yang sarjana S1, S2 gitu ya, S3, tapi juga punya kompetensi industri atau mungkin juga pengalaman bekerja di industri. Jadi dosen-dosennya harus punya klasifikasi seperti itu. Itu untuk yang vokasi ya, perbandingan antara vokasi sama S1 seperti itu. Dari segi porsi praktikum, dari segi dosen, dan juga dari segi karya-karyanya. Baik, karena memang kalau di dunia industri ini, apalagi tadi kan kita mengendalikan sebuah mesin ya, yang terkait dengan teknologi, elektro juga, dan pemrograman juga kan yang bisa dikontrol dari jarak jauh, itu memang perlu banyak praktek ya Pak ya, dibanding teori. Jadi langsung terjun ke lapangannya, ke kondisinya di masyarakat gitu, mesin ini juga bekerja kebutuhan masyarakat disinkronkan gitu ya, benar-benar praktek itu yang utama begitu ya Pak ya. Seperti itu. Ya, nah kemudian juga berarti ini yang cocok untuk masuk ke jurusan ini nih dari mana aja nih Pak yang bisa apa ya, yang diprioritaskan gitu, siswa-siswa mungkin yang dari SMA, SMK yang punya minat seperti apa gitu, atau harus punya keahlian khusus kah gitu? Baik. Jadi sebenarnya kalau dari segi cocok mungkin lebih cocok di anak-anak SMK gitu ya. SMK terutama yang dari SMK yang keteknikan. Tapi sebenarnya kami ini, kurikulum kami ini belajar dari dasar dulu. Ada misalnya dari mahasiswa saya itu dari pesantren agama gitu. Dia mungkin awalnya juga bagaimana saya bisa beradaptasi dengan teknik, tapi karena kami belajar dari dasar dulu, tidak langsung meloncat jauh, tapi dari belajar dulu, akhirnya yang belum punya basic keteknikan bisa mengikuti untuk ikut itu. Jadi kalau mau tanya apa yang dibutuhkan, mahasiswa yang dibutuhkan adalah mahasiswa yang tidak pantang menyerah, mahasiswa yang pantang menyerah itu yang dibutuhkan di sini, mahasiswa yang tekun dan mau belajar. Itu yang paling penting. Tidak ada standar dia harus dari SMK mana, dari mana, yang penting adalah pantang menyerah dan mau belajar, seperti itu. Baik, bisa dari umum juga ya, nggak harus dari SMA, dari pesantren pun juga bisa Pak ya? Kita belajar dari basic. Dari basic? Basic dulu. Nggak harus jago robotik dulu nih? Nggak harus. Kan nggak harus ya? Tapi kalau jago robotik,
pas ya Pak ya? Pasti Alhamdulillah pas. sinkron. Ya, sinkron. Ya. Baik, terima kasih Pak Rizal. Alhamdulillah ini kita jadi dapat input masukan ya tentang program studi mekatronika. Kalau ini program studi yang keren banget dan sesuai dengan kebutuhan industri sekarang ini. Tapi kita jeda sejenak ya Pak ya. Kita akan lanjut lagi, tapi kita lihat dulu nih pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA, kampus yang asik dan juga keren. Nah, kita lanjut lagi bahas tentang mekatronika, sukses karir industri hari ini dan masa depan. Masih bersama dengan Bapak Rizal nih. Nah, yang menarik ini juga kan tadi Pak Rizal sudah menjelaskan bahwa D4 ini, kenapa D4 ya Pak ya, bukan S1, karena lebih banyak prakteknya nih. Dan ini sesuai dengan kebutuhan dan nanti kerjanya juga ya Pak ya, berhubungan dengan mesin, elektro, dan pemrograman itu harus banyak praktek. Nah yang jadi pertanyaan juga Pak, kalau D4 ini kan sama ya sama S1 ya Pak, 4 tahun. Apakah juga dapat titel gitu Pak nanti ketika lulus? Titelnya sama-sama sarjana, cuman bedanya adalah kalau S1 itu sarjana teknik, kalau D4 TRM ini sarjana terapan. Sarjana terapan Sarjana terapan, jadi sarjana... ST juga atau... STR. STR ya, STR. STR. Jadi sarjana terapan ini bukan hanya, kalau ST ya, sarjana teknik itu lebih menguasai teori seperti fisika, mekanika, dan lain-lain. Tapi sarjana terapan ini harus bukan hanya teori, tapi juga harus punya kompetensi dari segi terapan, dari segi praktek. Misalnya kemampuan dia dalam membuat mesin dan lain-lain ya, kemampuan dia dalam kompetensi dalam misalnya kayak melakukan pengelasan atau misalnya kayak menggambar mesin, nah itu harus punya kompetensinya. Jadi kalau S1 itu lebih ke arah teori perancangannya, maka sarjana terapan ini harus punya kompetensi praktisnya. Kompetensi praktis gitu. Baik, alhamdulillah. Jadi ada titelnya ya, sarjana terapan itu tadi. Nah, berarti kurikulumnya ini seperti apa nih Pak? Misalnya kan tadi kan Bapak bilang 60% praktek ya, 40% teori. Nah, apa nih misalnya boleh di-spill juga Pak yang dipelajari mungkin di semester-semester awal, selanjutnya 3 dan 4, dan juga nanti kira-kira apakah ada tugas akhirnya seperti skripsi atau harus buat apa gitu Pak mungkin? Oke, baik. Dari tahun pertama itu kami, tadi saya bilang bahwa tahun pertama itu baru kurikulumnya basic misalnya seperti fisika dan lain-lain itu perlu diperkuat dulu, basic, kemampuan menggambar. Nah, di semester 2 itu baru, di tingkat 2, di tahun semester 3 dan 4 itu baru belajar tentang kespesifikan tekniknya. Jadi udah belajar elektriknya, belajar mekaniknya, sekaligus juga pemrograman kecerdasan buatannya. Nah, baru di tahun ketiga, yaitu di semester 5-6 ya, apalagi di semester 6, itu sudah masuk ke capstone design. Jadi mahasiswa itu sudah membuat karya 56 ya Pak ya? 56, terutama di semester 6 itu ada capstone design, jadi membuat karya di bidang mekatronika hasil dari belajar prakteknya selama semester 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti akan mereka dituntut bisa membuat perangkat mekatronik di semester 6. Lalu di semester 7 kami sengaja untuk menyediakan semester ini untuk praktek kerja lapangan. Jadi mereka bisa magang selama 6 bulan di semester 7 itu. Nah, nanti di semester 8 baru ada karya penelitian akhir. Nah, di karya penelitian akhir ini kita bikin eksperimen yang sudah dibuatkan di semester 6, lalu itu dibuatkan seperti penulisan, seperti skripsi, tapi judulnya adalah karya tulis akhir. Gitu. Jadi kemampuan menulis, kemampuan merancang penelitian juga hasilnya dicatat lalu dipublikasikan. Itu seperti itu. Baik ya, jadi itu sebuah karya, tapi juga ada penulisannya ya. Penulisannya juga. Ilmiahnya yang terstruktur gitu, baru nanti dipublikasikan ya Pak ya. Baik. Nah Pak, berarti ini fasilitas yang disediakan juga dari program studi ini apa aja Pak? Karena kan banyak praktek ya. Banyak prakteknya benar. Apakah memang ada labnya atau juga banyak praktek di luar, mungkin di industri gitu? Iya, baik. Kalau dari segi fasilitas di FTI itu lab mesin, ada lab mesin, ada lab
bengkel ya, lab bengkel mesin ada. Lalu ada juga lab elektro untuk instalasi sistem elektriknya. Dan kita juga punya laboratorium desain dan komputer. Jadi untuk belajar pemrograman juga untuk belajar desain gambar. Karena kan mekatronika itu juga berkaitan dengan mendesain mesin ya. Nah itu ada di lab desain komputer. Jadi kita menggambarnya pakai komputer ya? komputer yang udah kecepatan tinggi. Gitu. Lalu ada juga lab-lab dasar, lab-lab dasar. Fasilitasnya seperti itu, dan juga ada kerjasama dengan pihak industri. Ada pihak industri yang mungkin kita bisa praktek di industri tersebut. Itu juga sedang kami dapatkan. Gitu. Ya. Dengan siapa aja Pak kira-kira Pak yang mulai dijalin juga untuk kerjasama ini? Ada dari Kampung Robotik ada ya, juga ada satu industri di Cikarang sana yang kami sedang melakukan penjajakan agar mahasiswa kita bisa praktek di sana. Gitu. Atau di sini ada juga seperti itu, saya mungkin agak lupa yang itu ya industrinya. Ya, baik. Berarti ini kan karena ini pengembangan berarti Pak ya, program ini kan pengembangan dari Fakultas Teknik Industri dan Informatika di UHAMKA ya. Kampusnya berarti nanti di mana Pak? Sama dengan teknik? Kampusnya sama di FTI UHAMKA di Tanah Merdeka. Tanah Merdeka. Tanah Merdeka itu. Oke, iya. Baik. Nah, karena ini kan pengembangan berarti dari tahun 2024 kemarin ya? Angkatan pertama ya Pak ya? Benar, angkatan pertama. Baik, angkatan pertama. Nah, program apa aja nih yang dilakukan juga oleh Kaprodi ya kan untuk semakin meningkatkan juga kreativitas dari mahasiswanya? Baik, di tahun pertama ini mahasiswa kami saya ikutkan kepada penelitian dan pengabdian dosen. Di tahun walaupun mereka masih belajar basic ya, saya arahkan mereka untuk ikut penelitian dosen terutama di bidang robotik. Nah kemarin kami ada penelitian membuat robot pelontar basket. Itu walaupun pelontar basket. Ya pelontar basket. Jadi robotnya itu bisa bermain basket di situ. Nah, mahasiswa kami memang itu awalnya dikerjakan oleh mahasiswa mesin dan elektro ya. Cuman maba kami di mekatronika itu saya suruh untuk ikut berpartisipasi. Minimal mereka bisa belajar untuk tentang dasar-dasar robotik, dasar-dasar mekatronik seperti itu. Jadi supaya tidak hanya di kelas, tapi mereka juga punya gawean gitu untuk belajar mekatronika seperti itu. Baik ya. Ini kan robotik juga menarik ya Pak ya. Tadi ada robot pelempar bola basket. Kira-kira apa aja sih Pak yang bisa dihasilkan dari robotik ini gitu loh, karya-karya yang bisa dihasilkan dari robotik ini? Mahasiswa bisa dirangsang untuk menciptakan robot-robot seperti apa gitu yang bermanfaat? Ya, jadi untuk fokus kami tahun kemarin tuh baru sport teknologi sama alat peraga pendidikan. Jadi supaya siswa SMK itu paham tentang pelajaran fisika dan lain-lain, itu kami membuat sebuah perangkat untuk alat peraga pendidikan. Terus juga buat sport teknologi. Jadi ya permainan robot pelontar basket tadi itu adalah salah satu contoh untuk misalnya membantu atlet untuk latihan bermain bola basket. Iya betul ya. Seperti itu. Jadi lebih mudah ya Pak. Lebih mudah, lebih latihannya lebih. Kalau alat peraga pendidikan seperti apa contohnya Pak? Jadi ini untuk memudahkan siswa SMK itu SMK. Untuk misalnya belajar pemrograman. Jadi kami kemarin menciptakan robot mobile. Kami adakan pengabdian masyarakat ke SMK itu. Ini logika pemrograman itu seperti ini. Kalau misalnya kita tekan tombol ini, robot bergerak ke sini, robot bergerak ke sini. Nah itu kalau mahasiswa itu siswa dalam hal ini memakai alat peraga itu, jadi dia lebih paham tentang logika pemrograman selama ini daripada hanya mendengarkan guru ya. Tapi ada dalam bentuk alat terapan itu. Nah itu kami coba bantu di situ. Kami sediakan alat peraga buat pemrograman. Tentang fisika misalnya elektromagnet, misalnya wifi dari mana, dari kontrol kendali ke sini pakai gelombang. Nah itu juga
bisa dijelaskan pakai alat peraga itu. Iya, menarik. Karena kan biasanya di kontes-kontes robotik itu kan di uji cobanya kan robot-robotnya itu apakah dia tepat nih gerakannya, Pak, istilahnya apakah patuh gitu sesuai dengan instruksi atau melenceng gitu kan, itu keakuratannya di situ juga ya Pak ya? Apakah tepat dipencet yang ke arah ke kiri, dia sesuai gerakannya atau mungkin melenceng-melenceng. Itu yang ini Pak ya, yang menarik sekali dari robotik ini. Baik Pak Rizal dan juga pemirsa, kita akan lanjut kembali membahas mengenai mekatronika ini, tapi kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan Uhamka, kita lanjut lagi bahas mengenai mekatronika. Nah Pak Rizal, ini kan Uhamka kan kampus Islami ya, kampus Muhammadiyah. Apa yang membedakan jurusan prodi ini, mekatronika di 4 di Uhamka dengan pilihan lain gitu? Apa korelasi juga dari pembelajaran Islam dan kemuhammadiyahan dalam teknologi ini Pak, pembelajaran teknologi? Baik, korelasinya yang pertama adalah tentu UHAMKA itu adalah kampus Islam ya. Tentu kami punya 10 SKS untuk AIKA, Islam dan kemuhammadiyahan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengajarkan ke mahasiswa saya bahwa dulu ilmuwan muslim itu ada yang jadi ahli robotik di era kejayaan Islam ya. Saya kenalkan aja, jadi kita punya tim robot ya. Tim robot itu saya namakan dengan nama Al-Jazari. Al-Jazari. Nah begitu mahasiswa saya tanya Al-Jazari itu siapa? Ya, Al-Jazari itu adalah ilmuwan mekanik gitu, ilmuwan mekanik di zaman kejayaan Islam yang menciptakan robot pertama kali walaupun masih bertenaga air gitu ya. Yang pertama. Ya. Lalu yang di waktu pembelajaran robotik itu ya kita kenalkan konsep ketuhanan juga gitu. Jadi misalnya mata gitu ya. Mata. Iya. Kita riset supaya robot itu bisa melihat bola gitu. Melihat bola itu sampai membutuhkan waktu 6 bulanan gitu. Pemrograman dan segala macamnya. Nah, itu hanya kamera aja, bahkan bisa salah melihat bola gitu. Nah, bagaimana dengan manusia dengan mata yang sempurna ini? Nah, ini tentu memerlukan desain cerdas gitu. Itu kalau ingin salah satu konsep pemahaman Islaman ya yang kita tanamkan waktu pembelajaran robotik. Baik, iya. Jadi relate ya Pak ya, dan ada kebanggaan juga ternyata ilmuwan-ilmuwan yang jago di bidang teknologi robotik zaman dulu tuh udah ada ya dari kalangan Islam ya Pak ya. Jadi ini yang harus diteruskan, jangan kesannya kan kalau sekarang yang jago di bidang teknologi, informatika, pemrograman mungkin dari kalangan barat ya Pak ya, which is non-muslim misalnya. Padahal awalnya ini kita ada loh dan kita makanya harus diteruskan dan tetap nilai-nilai keislamannya itu ada ya Pak ya. Yang menunjukkan nih lulusan Uhamka, spirit Muhammadiyah. Ya. Baik, nah yang nggak kalah penting juga prospek kerjaan nih Pak. Seperti apa sih nanti dunia kerja, peluang karirnya? Ya, jadi prospek kerjanya di mekatronika ini terutama di bidang industri sangat tinggi. Tadi saya kemukakan bahwa mesin-mesin industri sekarang itu mengarahnya sudah ke arah yang digerakkan oleh listrik dan otomasi. Jadi mungkin apalagi sekarang itu sudah booming otomasi. Jadi tidak lagi manusia tapi kebanyakan kan sudah mengarah ke otomasi gitu. Jadi otomasi itu gimana Pak? Otomasi itu jadi mesin itu bisa bergerak cerdas secara mandiri tanpa kendali manusia. Itu otomasi. Nah itu mungkin karena itu menguntungkan ya dari segi industri, akhirnya industri-industri itu lebih banyak mengotomasi mesin-mesinnya itu melalui mesin-mesin yang dari listrik tadi. Nah, oleh karena itu di era yang kedepannya ini dibutuhkan ahli-ahli mekatronika tadi, ahli-ahli yang bisa membuat mesin-mesin elektrik tadi yang bisa otomatis, bisa diprogram. Nah itu dibutuhkan itu, jadi sangat tinggi. Karena di profil lulusan kami itu ada 3. Yang pertama Robotic Development Engineer. Jadi engineer yang bisa mengembangkan
mesin-mesin mekatronik yang otomatis tadi. Lalu yang kedua maintenance. Industrial maintenance. Jadi engineer yang sudah bisa memelihara ya, melakukan pemeliharaan mesin-mesin yang ada di industri. Dan juga diberi juga kemampuan project manager. Jadi bagaimana mengelola biaya, mengelola dana ya, mengelola biaya, mengelola waktu, SDM untuk membentuk suatu project mesin-mesin industri mekatronik. Jadi prospeknya tinggi karena memang industrinya memang juga udah otomatisasi ya, udah mekatronik ini gitu, udah otomatisasi banget gitu. Iya. Baik, jadi kan sekarang ini karena sering perkembangan zaman memang ada kekhawatiran ya, tadi pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh mesin, tadi otomatisasi itu, tapi berarti ini juga sebenarnya membuka peluang baru ya, jangan fokus ke kehambatannya itu, walaupun ada peran-peran yang digantikan oleh mesin, tapi tetap ada nih peran yang bisa diambil ya oleh kita ya Pak. Tadi kan seperti orang-orang yang bisa nantinya mampu untuk mengotomatisasi ya, mesin. Tahu hal itu, robotic development dan maintenance-nya itu kan juga penting ya untuk maintenance mesin-mesin itu tadi. Nah ini di kebutuhan juga di industri 4.0, apakah mereka juga bisa nantinya membangun startup begitu Pak yang relate dengan kebutuhan ini? Bisa. Gimana? Bisa. Jadi membangun startup di bidang robotik bisa gitu. Jadi jasa untuk merancang bangun mesin. Jadi kita bikin perusahaan yang mungkin disewa oleh industri untuk membangun permesinan di industrinya itu gitu. Jadi benar kata Ibu tadi ya bahwa adanya otomatisasi ini membuat katanya bikin pekerjaan hilang, tapi sebenarnya bukan pekerjaannya hilang. Iya betul. Tapi pekerjaannya tergantikan jadi muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Berubah mungkin ya. Sebenarnya pekerjaannya peluang kerjanya baru, ada ya peluang baru yang bermunculan sebenarnya. Bermunculan, bukan hilang. Bukan hilang. Diganti dengan pekerjaan yang lain gitu, yang lebih relate dengan industri yang sekarang otomatisasi 4.0. Nah, salah satunya adalah mekatronika ini, pekerjaan yang muncul karena adanya otomatisasi industri adalah mekatronik tadi. Tapi belum banyak orang tahu ya, dan belum banyak orang punya ilmunya. Berarti ini yang membuat peluangnya itu semakin besar sebenarnya ya Pak Rizal. Nah selain itu untuk peluang misalnya, kan tadi ada 3 profil lulusan ya Pak ya. Untuk misalnya ingin membuat juga wirausaha di bidang teknologi, seperti apa kira-kira Pak? Wirausaha di bidang teknologi, salah satunya ya jadi ini, startupnya adalah startup jasa robotic development. Jadi kita ada industri yang menyewa jasa kita sebagai konsultan ya. Mereka biasanya memberikan kita biaya, sejumlah biaya untuk membuat proyek permesinan di industrinya. Nah itu kita bisa lakukan. Jadi bisa membentuk startup seperti itu. Jadi banyak industri itu yang memvendorkan gitu. Memvendorkan mesin-mesin industrinya itu ke ini. Nah itu kita bisa tangkap vendorisasi itu jadi peluang startup jurusan prodi ini. Belum banyak juga itu Pak ya? Belum banyak juga. Baik ya. Tantangannya apa Pak Rizal? Tantangannya? Untuk industri ini kuliah di sini juga di jurusan D4 ini ke depannya. Tantangannya adalah yang pertama belum banyak orang yang paham tentang potensi dari mekatronika. Bahkan mekatronikanya sendiri juga belum tahu apa mekatronika. Banyak orang yang bertanya. Cuman kalau kita sudah ke industri, itu mereka sangat membutuhkan itu kemampuan mekatronik. Cuman banyak orang yang mungkin belum paham dan juga akhirnya memilih yang lebih fokus ke prodi misalnya mesin dan elektro. Tapi sebenarnya kan di mekatronika ini kita bisa belajar banyak hal gitu. Tantangannya mungkin seperti itu. Tantangan yang kedua adalah ya kita harus membuktikan ke industri bahwa kita punya portofolio bahwa kita bisa merancang suatu mesin-mesin yang sederhana dulu lah, misalnya robot. Nah, mungkin setelah kita punya portofolio, industri mungkin akan percaya dengan kita. Gitu. Portofolionya, jadi kita sederhana dulu nih, bangun portofolio dulu dari awal, nanti begitu industri percaya ya
kita bisa lanjutkan. Tantangannya membangun portofolionya itu. Dan portfolio itu dibuat ketika di masa pembelajaran ya? Masa pembelajaran. Di capstone design yang semester 6 tadi itu juga kita berusaha membangun portofolio. Oke. Baik, terima kasih Pak Rizal atas penjelasannya. Kita jeda sejenak terlebih dahulu dan juga pemirsa, kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama Uhamka. Lanjut lagi pemirsa, kita ngobrol tentang mekatronika, sukses karir industri hari ini dan masa depan. Nah, Pak Rizal, kira-kira nih Pak Rizal, kalau untuk 5 tahun ke depan nih, mimpi besar apa nih Pak untuk prodi ini ke depannya gitu Pak? Dan juga mungkin target yang ingin dicapai. Baik. Mimpi besar saya adalah yang pertama, setelah Kaprodi ini punya lulusan ini cepat dapat kerjanya dan saya yakin itu karena peluangnya juga tinggi ya. Itu sehingga kita bisa menjadi prodi yang terakreditasi unggul. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak ini juga punya prestasi di perlombaan robotik tingkat nasional. Itu kami. Kalau mereka lulus tepat waktu, selain lulus tepat waktu dengan kompetensi yang bagus dan mereka cepat dapat kerja. Itu saya aja dulu itu. Tapi nanti supaya kita bisa unggul dan juga mereka dibuktikan dulu dengan cara mengikuti kompetisi robot dan bisa berprestasi di tingkat nasional. Itu mimpi saya. Baik. 5 tahun ke depan. Fokus ke 2 poin itu tadi ya Pak ya, lulusannya nanti cepat untuk bisa bersaing dengan kompeten dan juga mulai dibuktikan, mulai dicicil ya Pak ya kemampuannya dengan banyak mengikuti kompetisi robotik untuk portfolio dari mahasiswa dan mahasiswinya. Nah, jika ada nih Pak mungkin siswa-siswi dari SMA atau SMK yang tertarik mungkin di bidang ini tapi mungkin masih ragu ya Pak ya, karena apalagi juga kan ini baru nih Pak ya, suatu kekinian program studi dari Fakultas Teknik Uhamka. Itu gimana Pak? Karena ada image juga kan biasanya kalau program teknik itu susah dan biasanya juga cowok kan, kebanyakan cowok gitu, padahal yang perempuan juga mungkin ada nih kemauan dan punya skill gitu Pak. Baik, pesan saya adalah jangan menyerah gitu, jangan takut dulu dari awal, tapi coba dulu kita belajar dari basic ya. Lalu juga semua yang belajar tentang keteknikan itu membutuhkan yang namanya kesabaran. Jadi ya tetap pantang menyerah sih. Itu yang dibutuhkan untuk menjadi mahasiswa teknik itu adalah pantang menyerah, tidak itu. Jadi kalau misalnya tadi apakah ada perempuan, saya juga mengharapkan ada perempuan masuk ke mekatronika gitu. Kalau saya lihat di setiap saya pergi ke kampus lain ya di kontes robot itu, saya justru melihat banyak perempuan itu sudah bisa memprogram robot, bahkan bisa ini. Nah, saya kok di mahasiswa saya kok nggak ada gitu. Nah, akhirnya saya jadi jangan menyerah gitu ya. Kalau jadi karena ya sebenarnya bukan laki-laki dan perempuannya gitu ya, tapi sifat pantang menyerahnya itu. Ya kalau laki-laki pantang menyerah ya gugur. Ya kalau perempuannya juga gigih ya semangat ya survive gitu. Jadi kuncinya itu. Kuncinya jika ingin belajar di keteknikan itu jangan takut dan juga jangan pantang menyerah gitu. Jangan pantang menyerah lah gitu. Pantang menyerah, tetap semangat gitu ya. Tetap semangat ya Pak. Jangan takut ya, walaupun image-nya susah tapi jangan takut ya Pak. Tetap. Semua yang prospeknya tinggi itu membutuhkan sacrifice, membutuhkan pengorbanan. Gitu. Pengorbanan dari segi waktu untuk belajar. Cuman apakah kita kuat untuk berkorbannya itu gitu. Iya betul itu. Pak. Betul sekali. Nah, ini kan Bapak tadi juga mengatakan bahwa semua yang peluangnya tinggi ya, prospeknya tinggi itu membutuhkan pengorbanan gitu. Nah, berarti kan ini juga termasuk jurusan yang prospeknya tinggi. Nah, terkait prospek nih Pak, kalau nanti misalnya udah lulus, gitu mahasiswa udah lulus dan bekerja, ini kan gak jauh-jauh nih harapannya kan dari pendapatan ya Pak, salary ya Pak. Apalagi ini kan juga profesi-profesi baru di industri. Ini boleh di-spill nggak Pak? Kira-kira biar mungkin semakin menarik ya, semakin tertarik juga lulusan dari program ini, potensi masa depannya, terutama dalam hal materi itu berapa sih misalnya gajinya gitu Pak, kalau misalnya di industri lulus gitu?
Kalau di kisaran mungkin kisaran Pak ya. Kalau mungkin kalau sarjana terapan ya baru fresh graduate mungkin ya sekitar antara 5 sampai 10. Tapi kalau tadi udah sifatnya experienced ya, udah berpengalaman, jadi kan kita kerja itu kan lepas dari fresh graduate tapi mencari pengalaman ya. Kalau ada udah berpengalaman ya mungkin bisa 2 digit tadi, asalkan punya pengalaman. Tapi kalau fresh graduate ya mungkin rata-ratanya 5 sampai 7 itu udah rata-rata dari semua fresh graduate ini seperti ya. itu. Baik. Tapi kalau ada udah experienced ya, apalagi tinggi ini 7 ya sekitaran belasan lah gitu ya, atau mungkin lebih tinggi lagi itu. Nah, karena di era AI ini mungkin ada banyak yang tergantikan oleh AI, tapi kemampuan hard skill dari mekatronika ini sulit tergantikan juga oleh AI gitu. Itu yang salah satu keunggulan dari mekatronika ini. Mekatronika. Iya. Berarti ini bisa jadi solusi ya Pak ya? Solusi. Dengan berkembangnya AI di mana-mana. Iya. Iya. Sekarang orang bikin coding video. juga udah video dan lain-lain ya. Coba kita bikin robotnya aja sekalian jadi AI-nya. Iya. Baik. Ya baik Pak. Ya ini jadi bisa solusi dengan berkembangnya AI di mana sekarang orang bikin video aja tinggal ketik prompt kan, itu gampang banget. Nggak pakai syuting, nggak pakai apa, talentnya udah ada dari AI itu. Jadi nanti kita menciptakan para pembuat AI para itu ya Pak ya. Para pembuat AI-nya itu kita sekalian aja. Iya, baik. Nah, Pak Rizal, alasan kuat dong Pak buat teman-teman nih kenapa harus masuk jurusan ini Pak, gitu. Boleh kasih Pak pesan-pesannya ya. Alasan kuatnya adalah kemampuan mekatronika ini ya di dunia penuh AI dan otomasi ini adalah kunci karir jika adik-adik ingin berkarir di industri. Saat ini yang sudah 4.0 atau masa depan yang mau 5.0. Jadi kuncinya adalah belajar mekatronika yaitu otomasi dan kecerdasan buatan atau AI. Seperti itu. Baik. Nah kalau mau tertarik, mau daftar, gimana caranya Pak? Ada jalur beasiswa juga nggak sih Pak kira-kira? Jalur beasiswa itu ada di UHAMKA ya. UHAMKA itu ada beasiswa kader, ada beasiswa prestasi dan lain-lain ya. Itu ada. Kalau mau mendaftar, silakan adik-adik berkunjung ke FTI UHAMKA ya. Setiap hari kami melayani untuk pembukaan pendaftaran bagi mahasiswa baru. Informasi lebih lanjut terkait prodi-prodi yang ada ya, jika ada yang ingin membaca bisa kunjungi website kami FTI UHAMKA. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rizal atas informasinya dan juga pencerahannya untuk kita semuanya. Kita jadi tahu nih tentang jurusan mekatronika ya, khususnya teknologi rekayasa mekatronika D4 yang ada di UHAMKA. Betapa jurusan ini ternyata prodi ini merupakan pengembangan dari kebutuhan industri masa kini ya Pak ya. Sehingga ini bisa menjadi solusi di tengah maraknya kemajuan teknologi digital di tengah-tengah kita semua. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Rizal, sukses selalu untuk jurusannya juga Pak ya. Siap. Dan pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, terima kasih juga telah menyaksikan tayangan ini dari awal hingga akhir. Di terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Vini Auliani bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.